wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, kali ini Bu Eva akan mencoba menjelaskan persiapan menulis dan membaca. Untuk itu, mari kita saksikan sama-sama penjelasan berikut ini. Nah, tentu kalian sekarang senang karena sudah berada di sekolah dasar. Sebelum kita belajar, Bu Eva akan menjelaskan mengenai sikap saat kita menulis dan membaca. Ayo, siapa di antara kalian yang suka membaca buku? Wah, membaca buku itu banyak manfaatnya loh. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan dengan membaca buku. Sekarang, mari kita simak persiapan menulis dan membaca. Ayo perhatikan persiapan menulis. 1. Posisi sikap duduk. 2. Jarak mata saat menulis. 3. Letak buku saat menulis. 4. Cara memegang dan menggerakkan pensil. Dan yang terakhir, tempat yang nyaman untuk menulis. Nah, kita simak lagi penjelasannya melalui gambar. Perhatikan baik-baik. Gambar yang pertama menunjukkan jika posisi duduk harus tegak ya saat menulis supaya tidak sakit punggungmu. Dan gambar yang kedua, jarak mata ke tempat menulismu sekitar 2 jengkal. 2 jengkal seperti apa? Coba tanyakan bundamu. Yang ketiga, letakkan bukumu di atas meja saat sedang menulis. Dan yang keempat, peganglah dan gerakan pensil dengan benar dan nyaman. Oke anak-anak, sekarang Bu Eva akan coba jelaskan bagaimana cara memegang pensil yang benar dan nyaman. Perhatikan, tangan yang kita gunakan untuk menulis adalah tangan sebelah kanan, ya. Kemudian jari mana yang kita gunakan? Yang pertama, jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, berikutnya apa yang dilakukan? Pertama, lipat 2 jari, yaitu jari kelingking dan jari manis. Nah, setelah itu rapatkan telunjuk dan jari tengah, ya. Berikutnya kita ambil pensil, perhatikan ya. Nih, telunjukmu dan jempolmu memegang erat bagian atas, sedangkan jari tengahmu menahan, ya. Perhatikan, menahan sehingga saat kamu akan memulai menulis, pensilmu di posisi yang sudah kokoh. Perhatikan bagaimana cara menggerakkannya, seperti ini nak. Nah, badanmu tidak ikut pintar, ya. Yang bergerak hanya tangan saja. Jari tangan. Jari mana yang menggerakkan? Jari telunjuk dan jempolmu. Oke, bagian dari tengah tadi apa? Menahan. Setelah kalian memperhatikan cara memegang dan menggerakkan pensil yang benar dan nyaman, persiapan menulis yang terakhir yaitu menulislah di tempat yang cukup penerangannya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan juga nak kebiasaan yang kurang baik saat menulis. Perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Bila kita amati gambar yang pertama, di situ terlihat menulis dengan sikap badan kurang baik dapat mengganggu kesehatan tulang punggung kita. Gambar yang kedua, menulis di tempat yang cahayanya kurang juga akan merusak mata kita loh nak. Berikutnya, gambar yang ketiga, memegang pensil yang tidak tepat membuat tangan kita cepat lelah. Dan gambar yang keempat, menulis sambil tiduran juga dapat merusak mata kita. Oleh karena itu, mari kita kurangi kebiasaan menulis seperti pada contoh yang tadi. Oh ya nak, bila kalian masih kesulitan menulis karena pensil yang kalian gunakan, pensil dengan kayu berbentuk segitiga dapat membantu menulis dengan rapi dan nyaman.
Oke nak, kita lanjutkan persiapan membaca. Apa saja ya persiapan membaca? Yang pertama, sikap tubuh saat membaca. Yang kedua, letak buku saat membaca. Yang ketiga, jarak antara mata dan buku saat membaca. Yang keempat, gerakan mata saat membaca. Yang kelima, cara membuka halaman buku dan tempat yang baik saat membaca. Sekarang, mari kita perhatikan sikap membaca melalui penjelasan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, punggung lurus, tidak bungkuk, dan letakkan buku di atas meja. Gambar yang berikutnya, jarak mata saat membaca buku juga berjarak 2 jengkal tanganmu. Gambar berikutnya, bacalah buku dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Berikutnya, bukalah lembaran buku secara perlahan dan tidak dilipat. Apa tujuannya? Agar bukumu tidak cepat rusak. Dan yang kelima, bacalah buku di tempat yang cukup penerangannya. Ada juga kebiasaan yang kurang baik pada saat membaca ya nak. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Badanmu tidak boleh bungkuk saat membaca karena tulang punggungmu bisa sakit. Yang kedua, jarak mata dan buku jangan terlalu dekat karena akan membuat matamu menjadi sakit. Yang ketiga, tidak membaca sambil tiduran. Dan yang terakhir, jangan membaca di tempat yang gelap. Oleh karena itu, ayo kita persiapkan menulis dan membaca dengan baik. Semangat ya nak! Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Eva. Semoga penjelasan Bu Eva bisa kalian pahami ya, dan bisa kalian praktekkan di pelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.